banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Satu contoh yang barangkali Anda semua lihat adalah Kompleks Senayan Gelora Bung Karno. Istana negara kita yang Bapak Presiden Jokowi berkantor, itu nggak ada title-nya. Nanti kalau tiba-tiba cucunya Dendels datang bilang ini punya saya, bisa. Waktu itu hampir semua kementerian lembaga punya barang-barang milik negara yang dikerjasamakan dengan swasta, menghasilkan penerimaan terus masuk duit pejabatnya, nggak masuk dalam laporan keuangan. Hilangkan banyak aset negara, Sri Mulyani sentil rezim Orde Baru. That is what is make us a lot of different. Makanya saya sekarang tuh selalu gelisah. Saya nggak peduli dan saya nggak kepengen lihat ada barang negara secuil apapun yang dia itu waste. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan salah satu fakta dalam upaya menyelamatkan keuangan negara, yakni melalui perbaikan pembukuan aset. Dalam hal ini, Sri menjelaskan jika negara Indonesia sebelumnya tidak memiliki neraca keuangan, sehingga barang berharga milik negara, termasuk aset dan properti penting lainnya, tidak pernah tercatat sebagai milik negara, di mana hal itu terjadi selama masa kepemimpinan Presiden kedua, Soeharto. Mulainya, Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca, jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Selain itu, Sri juga mengungkapkan sebelum adanya neraca keuangan, telah banyak aset negara yang diperjualbelikan dengan mudah karena tidak tercatat kepemilikannya, sehingga menyebabkan banyak aset penting milik negara yang hilang begitu saja. Salah satu contohnya yaitu Kompleks Senayan Gelora Bung Karno. Itu banyak sekali barang milik negara. Belum lagi kalau dulu tanah-tanah, kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepengin jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian, sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali Anda semua lihat adalah Kompleks Senayan Gelora Bung Karno. Menurutnya, komplek yang luasnya meliputi Manggala Wana Bakti TVRI, Hotel Hilton, Hotel Mulia, sampai Plaza Senayan merupakan komplek milik negara yang dibangun oleh Bung Karno. Namun, karena tidak dibukukan, sehingga komplek-komplek tersebut menjadi milik swasta dan hilang saat akan dimasukkan ke dalam pembukuan aset milik negara. Seperti halnya Hotel Hilton yang kini berganti nama menjadi Hotel Sultan. Dulu Presiden Soekarno tuh membangun seluruh komplek itu sampai dengan Manggala Wana Bakti TVRI sampai kepada Hotel Hilton, semuanya itu termasuk Hotel Mulia. Itu semuanya sampai ke Plaza Senayan, kalau Anda pergi ke Jakarta pasti pergi ke sana. Itu semuanya adalah semua komplek milik negara. Bahkan secara mengejutkan, Sri mengatakan jika Istana Negara, tempat berkantornya Presiden pun tidak memiliki title yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh keturunan pemimpin yang berkuasa pada saat itu, yakni Herman Willem Dendels. Istana negara kita yang Bapak Presiden Jokowi berkantor, itu nggak ada title-nya. Nanti kalau tiba-tiba cucunya Dendels datang bilang ini punya saya, bisa. Seperti diketahui, Presiden kedua Republik Indonesia yakni Soeharto telah mendapat penghargaan dari MPR dengan sebutan Bapak Pembangunan. Tidak sedikit bangunan yang telah berdiri ketika dirinya berkuasa selama 32 tahun, dan salah satunya Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah sendiri merupakan peninggalan dari mendiang Ibu Tin, istri dari Presiden Soeharto, yang saat ini pengelolaannya sedang menjadi incaran KPK karena pemasukannya untuk negara tidak optimal, di mana yang menjadi pengelolanya adalah yayasan swasta Harapan Kita yang diketuai oleh anak pertama dari Soeharto, Siti Hardianti Rukmana, yang biasa dikenal dengan Mbak Tutut. Selain Taman Mini Indonesia Indah dan Kompleks Senayan Gelora Bung Karno, setidaknya masih banyak lagi peninggalan aset negara dari zaman Bung Karno dan Soeharto yang belum masuk ke dalam pembukuan neraca keuangan negara. Semoga dengan kerja keras Menteri Keuangan bersama jajarannya dapat membenahi dan mengembalikan seluruh aset negara untuk generasi-generasi yang akan datang. Mari kita semua benahi aset negara untuk Anda semua, generasi yang akan datang, dan untuk Anda wariskan ke generasi yang akan datang lagi.